Assalamualaikum anak-anak Bu Guru semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Nah, hari ini kita belajar tematik lagi nih, yaitu matematika dulu ya. Kali ini kita belajar pembagian sebagai pengurangan berulang. Nah, sekarang kita belajar pembagian ya. Sebelum kita mulai, Bu Guru minta siapkan buku tulis, pensil, penghapus ya. Bu Guru tunggu karena hari ini kita akan tulis menulis. Sudah disiapkan bukunya? Nanti kalau Bu Guru suruh tulis ya nak ya, biar makin paham. Sudah ya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nih, mari kita pelajari bersama. Lihat di buku 2B-nya halaman 61. Bu Guru hitung dalam hitungan ketiga ya. Sudah hafal ya Bu Guru ngomong kayak gini ya. Ya, Bu Guru hitung dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sudah? Sudah. Nah, kita baca bareng-bareng ya. Ayo berhitung. Nina dan teman-temannya bermain lempar bola. Ada 8 anak yang akan bermain lempar bola. Nah, jadi ada 8 anak yang akan bermain ya. Pemain akan dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, dari 8 tadi dibagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok anggotanya sama banyak. Nah, kalau dibagi berarti sama banyak. Bagaimana cara membagi kelompok tersebut? Yuk simak ya. Mula-mula ada 8 anak. Karena dibagi menjadi 4 kelompok, maka 4 anak membentuk kelompok masing-masing. Jadi dari 8 anak tadi kita disuruh membuat 4 kelompok. Kita anggap di situ. Nah, di yang bagian atas, 4 anak di bagian atas itu kita pilih sebagai ketua ya. Karena kan 4 kelompok, berarti ada 4 ketuanya. Nah, masing-masing ketua Bu Guru beri tanda di atas kepalanya ya. Nah, itu adalah ketua kelompoknya. Kemudian kan di situ ada sisa 4 anak lagi. Nah, sisanya itu setiap anak bergabung dengan salah satu kelompok yang telah terbentuk. Nah, dari 4 ketua kelompok tadi sisa 4. Nah, yang sisa 4 itu bergabung dengan masing-masing ketua kelompok. Jadi 4 kelompok, sisa 4, maka satu-satu kelompok dapat satu anggota. Jadi ada 1 anggota dan 1 ketua. Nah, di sini sudah dikotak-kotakin nih anak-anak. Sudah dikasih lingkar bulat. Ada 4 kelompok, masing-masing kelompok jumlahnya berapa? 2. Iya, pinter. Nah, jadi masing-masing kelompok anggotanya adalah sebanyak 2. Nah, bentuk pengurangannya gimana Bu Guru? Nah, kita cek. Itu ada di halaman 62 ya, di balik bukunya. Sudah? Dah. Nih, semua pemain sudah dibagi 4 kelompok tanpa sisa. Jadi maksudnya dibaginya tuh harus sama rata. Jadi jangan ada yang 3, jangan ada yang 1, tapi harus sama rata. Masing-masing kelompok terdiri atas 2 anggota. Nah, lihat nih yang ada di kotak ungu. Itu kan 8. Kan tadi kan 8 dibagi 4. Berarti 8 itu kita kurangi dengan angka 4 sampai hasilnya 0. Berarti 8 dikurang 4 berapa? 4. 4 dikurang 4 sama dengan 0. Ya. Setelah itu kita hitung 4-nya di situ ada berapa kali? Ada 2. Berarti 8 dibagi 4 sama dengan
2. Itu artinya 4-nya ada 2 kali. Nah, ada 2 kali pengurangan sampai habis. Gitu maksudnya ya. Jadi nih misalnya 12 dibagi 6. Itu berarti 12-nya dikurangi dengan 6 sampai habis. Nanti kita hitung 6-nya ada berapa kali. Seperti itu juga dengan 8 dibagi 4. Nah, di sini kan hasilnya 2 nih. Benar kan? Satu kelompok itu hasil anggotanya ada 2? Ya, benar ya. Berarti 8 dibagi 4 sama dengan 2. Kita lanjut lagi contoh berikutnya. Untuk lebih memahami pembagian sebagai pengurangan berulang, perhatikan contoh berikut. 10 dibagi 2. Seperti yang Bu Guru sampaikan tadi, berarti 10-nya kita kurangi 2 sampai hasilnya 0. Pokoknya harus angka 2 terus ya. Nggak boleh 10 dikurang 7, nggak boleh. Karena kan di sini 10 dibagi 2, berarti 10-nya harus kita kurangi dengan angka 2 sampai hasilnya 0. Yuk sama-sama nih. 10 dikurang 2 berapa? Coba tulis di bukunya. 10 dikurang 2 8. 8 dikurang 2 6. Dikurang lagi 2 4. Dikurang lagi 2 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita hitung 2-nya ada berapa kali. Ada berapa di sini anak-anak? Ada 5. Jadi 10 dibagi 2 sama dengan 5. Gitu ya. Kita lanjut lagi. Yuk kita lakukan latihannya. Itu ada di halaman 63. Nomor 3. Isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. 6 dibagi 2. Berarti 6-nya dikurang dengan angka 2 sampai habis ya, sampai 0. Yuk sama-sama kita tulis. Tulis ya di buku paketnya itu ya anak-anak ya. Berarti yang pertama adalah 6 dikurang 2. Berapa hasilnya 6 kurang 2? 4. Nah, 4 itu hasil pengurangannya itu boleh tulis di bagian yang lain. Untuk biar ingat ya hasil kurang-kurangannya berapa. Karena di sini yang ditulis hanya kurang-kurangnya saja, hasil pengurangannya tidak ditulis ya. Tapi biar ingat, anak-anak Bu Guru tulis di bagian lain. Sudah? 6 dikurang 2 sama dengan 4. Pinter. 4 kita kurangi dengan 2. Berapa 4 kurang 2? 2. Nah, iya. Nah, 2 itu kita tulis lagi di bagian lain. Nah, 2 yang itu kita kurangi lagi dengan 2. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Pintar. Selanjutnya gimana lagi caranya? Ya, kita hitung 2-nya ada berapa kali. Ada berapa? 3. Nah, ada 3 pengurangan sampai habis. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi maksudnya itu 2-nya itu ada 3 kali. Gitu ya anak-anak ya, sudah paham? Sudah. Kita lanjut. Yuk kita lanjutkan. Itu ada di halaman 69. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Nah, ayo berhitung. Sebelum acara pertandingan dimulai, penonton akan dikelompokkan tempat duduknya. Ada 36 siswa dari kelas Nina. Ibu guru membagi tempat duduk siswa menjadi 9 deret sama banyak, berarti 36 dibagi 9. Berapa banyak siswa dalam setiap deret?
banyak siswa di setiap deret dapat dihitung menggunakan pembagian berikut. Nih, banyak siswa kan ada 36. Kemudian dibagi menjadi 9. Berarti 36 dibagi 9 dengan menggunakan pengurangan berulang, yaitu 36 dikurang 9, 27. Nah, di angka 27 ini ya yang maksud Bu Guru tadi anak ya, yang hasil pengurangannya itu ditulis di bagian lain. Biar ingat. Lanjut lagi nih. 27 kita kurangi lagi 9. Berapa? 18. 18 dikurang lagi 9. Berapa? 9. 9 dikurang lagi 9. Hasilnya 0. Kalau sudah 0 berarti sudah habis. Selanjutnya kita apakan lagi? Kita hitung 9-nya ada berapa kali atau ada berapa banyak 9-nya. Ada 4. Ada 4 pengurangan sampai habis. Artinya 36 dibagi 9 sama dengan 4. Nah, lihat di bagian pojok kanan itu kan ada deret 1 sampai ke angka deret 9. Jadi masing-masing deretnya itu ada 4 anak. Sudah paham? Insya Allah sudah paham ya. Kan kita sudah belajar juga kurang-kurangan. Jangan sampai lupa. Mari kita kerjakan bersama. Lihat di halaman 69. Sudah? Sudah. Yuk. Sekarang tuliskan pembagian berdasarkan cerita berikut. Lalu hitung hasilnya menggunakan pengurangan berulang. Nih, ada 40 kapur tulis. Kapur tulis tersebut akan dimasukkan ke dalam 5 kardus sama banyak. Berarti 40 dibagi 5. Berapa banyak kapur tulis di setiap kardus? Nah, yang pertama kita bikin dulu bentuk pembagiannya. Bentuk pembagiannya adalah 40 dibagi 5. Kan di situ ada angka 40 dan angka 5. Berarti 40 dibagi 5. Yang kedua adalah kita bikin bentuk pengurangan berulang. Kita bikin dulu 40. 40 dibagi 5 berarti 40-nya dikurang 5 sampai hasilnya habis atau 0. 40 dikurang 5 sama dengan 35. Tulis ya biar paham ya. Sudah. 40 dikurang 5 35nya ditulis bagian lain ya nak. Kemudian nih 35 dikurang lagi 5. Berapa 35 dikurang 5? 30. 30 dikurang lagi 5. 25. Pintar. Kurang lagi 5. 20. Dikurang lagi 5. 15. Pokoknya sampai habis ya kurang-kurangnya ya. Kurang lagi 5. 15 kurang 10 kurang 5 10. Dikurang lagi 5. 5 sudah habis? Sudah? Belum, karena hasilnya harus sampai 0. Ya, 5 dikurang 5 sama dengan 0. Pintar. Selanjutnya ngapain lagi? Apa langkah selanjutnya? Jika sudah hasilnya sudah 0. Ya, kita hitung 5-nya ada berapa kali. Sudah dihitung 5-nya? Sudah? Berapa 5-nya? 8. Bentar, selanjutnya kita bikin dulu di bagian ketiga ya, hasil pembagian. Baru kita tulis. Berarti 40
dibagi 5 sama dengan 8. Sudah paham? Insya Allah. Pokoknya kalau misalnya 40 dikurang 5 dibagi 5 berarti 40-nya kita kurangi dengan angka 5 sampai habis. Atau misalnya 20 dikurang dibagi 4 berarti 20 kita kurangi dengan angka 4 sampai hasilnya 0 atau sampai habis. Kemudian 15 dibagi 3 berarti 15 kita kurangi dengan angka 3 sampai hasilnya 0. Begitu ya caranya ya anak-anak ya. Nih, dengan cara berkelompok. Nah, tadi kan dengan cara pengurangan. Sekarang dengan cara berkelompok. Itu ada di halaman 70. Dibuka ya bukunya. Sudah? Bu Guru hitung dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sudah? Insya Allah. Nih, pembagian juga dapat dihitung dengan cara pengelompokan. Perhatikan contoh berikut. Ada 18 kelereng yang akan dibagikan kepada 3 anak sama banyak. Berarti 18 dibagi 3. Harus sama banyak ya nak ya, nggak boleh ada yang kurang, nggak boleh ada yang lebih. Pokoknya 3 anak itu harus rata. Banyak kelereng di setiap kelompok adalah 6. Jadi 18 dibagi 3 sama dengan 6. Kita coba ya. Kita praktekkan sendiri. Sudah? Ditulis ya anak ya. Nih, ikutin Bu Guru. Pertama kita bikin dulu kotaknya. Kan dibagi 3. Kita bikin dulu kotaknya ada 3. 1, 2, 3. Sudah? Nah, jadi banyak kelerengnya itu kan ada 18. Jadi kita beri tanda bulat. Kelereng kan bulat tuh. Kita beri tanda bulat, kita hitung sampai angka 18. Jadi kita isi untuk masing-masing kelompok. Kita awali dulu dari yang berwarna merah. Merah 1, habis itu kuning 1, habis itu hijau 1. Caranya seperti itu ya, biar kita tahu hasilnya sama rata. Nah, itu 18 itu nanti harus habis di kotak warna hijau. Karena kalau habisnya di kotak warna kuning, berarti kan hijau nggak kebagian 1. Berarti itu tidak adil. Kalau tidak adil berarti tidak boleh. Pokoknya harus habis di di kotak warna hijau ya. Jadi kita hitung dulu satu-satu dulu. Nanti kalau sudah lanjut lagi ke nomor 2 gitu ya. Ini kan udah nih ada 3 nih. 1, 2, 3. Lanjut lagi hitung ya sampai 18 ya. 4, 5, 6. Sudah 22 kan? Lanjut lagi. 7, 8, 9. Nah, ini sudah sama banyak. Lanjut lagi. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pas habisnya di kotak berwarna hijau? Pas. Nah, kalau sudah pas di kotak berwarna hijau berarti itu hasilnya semuanya sudah sama. Jadi sudah sama banyak. Ini sekarang kita coba buktikan ya. Kita bisa buktikan itu kalau habisnya benar-benar di kotak paling ujung, berarti itu sudah rata. Yuk kita hitung apakah benar hasilnya 6. Kita hitung di kotak bagian hijau ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar 6? Ya, berarti 18 dibagi 3 sama dengan 6. Nah, sampai sini Bu Guru anggap sudah paham ya. Pokoknya harus dibagi sama rata. Nah, di sini Bu Guru sudah menyiapkan latihan harian. Di halaman 63, nomor 3 yang B dan yang C.
Yang A-nya kenapa Bu Guru? Karena yang A-nya tadi sudah Bu Guru ajarkan. Itu langsung di buku paket. Kemudian halaman 72 nomor 3 juga disalin di buku tulis. Ingat ya, halaman 63 langsung di buku paket dan halaman 72 langsung di buku tulis. Halaman 72 itu disuruh pembagian dengan cara berkelompok seperti yang kita latihan barusan ya. Ya, berkelompok ya, ingat berkelompok itu harus sama rata cara bagiinnya hasilnya ya. Baiklah, sekian materi kita untuk hari ini. Semoga bisa dipahami. Jika belum, bisa dibaca-baca lagi bukunya atau bertanya kepada orang tua atau kakaknya di rumah. Ya. Ingat ditulis dengan tulisan yang bersih dan rapi. Kerjakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin dengan usaha sendiri. Baiklah, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.